Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari Kota Malang. Pada siang hari ini saya sedang berada di Kota Malang. Ini Jalan Dr. Cipto dan ini pertigaan Jalan Panglima Sudirman. Dan pada siang menuju sore hari ini saya akan naik bis ke arah Jakarta, yaitu naik bis Gunung Hatta Transport Solution dari Malang menuju Jakarta sampai ke Bogor. Dan saya sekarang sedang jalan menuju ke pool GHTS yang ada di Jalan Panglima Sudirman ini. Nah, itu udah kelihatan kok poolnya. Oke, seperti apa perjalanannya, tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi tadi saya jalan dari daerah stasiun ya. Ini lumayan lah, tapi cuaca juga nggak terlalu panas, jadi ya nggak apa-apa jalan olahraga dikit. Dan ini kita udah nyampe di pool GHTS, bukan pool ya, kantor pusat GHTS yang ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 99. Oke, kita lihat poolnya kayak apa. Ini gede banget ya. Oke teman-teman, sebelum kita lihat lebih lanjut pool GHTS kayak gimana, kayaknya keren banget ya poolnya, kantor pusatnya. Sekarang mari kita tukar tiket yang udah saya pesan melalui CS GHTS beberapa hari lalu. Oke teman-teman, jadi untuk pembelian tiket itu ada di atas ini ya, di lantai 2, dan tempatnya juga megah banget. Tadi saya udah absen lapor, katanya tiketnya nggak usah dicetak, jadi langsung dari yang dikirim di WA. Jadi untuk pemesanan tiket GHTS ini bisa melalui beberapa cara, yaitu online travel agent, melalui website Gunung Harta, dan melalui agen atau CS. Kemarin saya pesan lewat CS GHTS ya, jadi langsung lewat WA. Untuk nomornya nanti saya cantumin di bawah ini. Oke teman-teman, ini ada satu unit masuk GHTS 001. Ini harusnya sih, oh ini Malang Bandung via Pantura ya. Menarik juga ini buat dicobain via Pantura pula. Oke teman-teman, tadi saya udah selesai sholat di musolanya kantor pusat GHTS, dan sekarang masih jam 1:30. Keberangkatan bis saya menuju ke Bogor jam 3 sore, yaitu eksekutif dengan unit UHD, tapi saya belum tahu sih unitnya apa. Sekarang mari kita lihat dulu kantor pusat GHTS yang ada di Jalan Panglima Sudirman nomor 99. Jadi ini ada di Jalan Panglima Sudirman. Dan seperti ini, ada Indomaretnya juga. Jadi di depannya langsung ada Indomaret. Kalau teman-teman mau belanja dulu di Indomaret bisa. Dan kita untuk masuknya bisa ke sini. Oh iya, ini ada satu unit lagi parkir nih, Malang Poris GHTS 108. Oke, jadi di sini tuh ada kursi-kursi buat menunggu bis juga. Dan kalau kita ke sini, ini ada beberapa jalan, bisa ke lantai 2, bisa ke sini, dan bisa ke bawah situ. Untuk ke atas sini ada playground dan ruang tunggu juga. Tadi ada ini juga sih, apa, tempat mandi saya lihat juga. Nanti kita lihat lagi ya. Di sini juga ada ruang tunggu dan toilet. Dan ke atas ini adalah tempat reservasi tiket ya, atau penukaran tiket. Jadi kalau teman-teman mau tukar tiket ke atas itu. Tadi saya juga udah ke sana, tapi katanya nggak usah dicetak tiketnya. Sekarang mari kita lihat ke sini ya. Jadi di sini tuh ada ruang tunggu. Nah, seperti ini ruang tunggunya, dan di sini ada toilet. Toilet pria dan toilet wanitanya ada di sini. Oke. Oh iya, itu tembus ke belakang juga ya. Lalu untuk di belakang ada beberapa tempat juga. Kita lewat situ aja sih harusnya tadi. Nggak apa-apa deh. Jadi untuk di sini tuh ada tempat untuk paketan. Jadi bagi teman-teman yang mau kirim paket lewat GHTS juga bisa. Tempatnya ada di sini kalau di pool atau kantor Sudirman. Dan kalau ke belakang lagi, ini ada parkiran mobil, parkir motor juga. Dan di sini ada musola. Untuk tempat wudhunya ada di sana.
Untuk musolanya sendiri bersih ya teman-teman, jadi kita bisa ibadah sholat dengan nyaman. Tapi tempat wudhunya cuman satu sih di situ. Ya, kita balik lagi. Oke, jadi kira-kira seperti itu pool GHTS atau kantor pusat GHTS yang ada di Jalan Panglima Sudirman. Saya suka sih ini tempatnya, enak ya, nyaman ya. Kalau buat nunggu bis juga nyaman. Tempat kursinya juga banyak untuk ruang tunggu. Bahkan di sini juga ada kursi nih, ada colokannya juga. Jadi kita bisa sambil ngecas. Nanti bisnya datang parkir di sini, kita dipanggil sesuai tujuan kita. Sekarang kita coba ke atas ini ya. Saya juga sekalian mau menunggu di atas aja. Oke, ini jadi lantai 2-nya. Oh iya, ada playground juga ya. Jadi bagi teman-teman yang membawa anak-anaknya sambil nunggu bisa main dulu di playground ini. Dan di sini tuh ada kursi-kursi lagi. Kita bisa nunggu bis di sini. Kayaknya saya mau nunggu di sini aja deh. Bisa sambil ngelihat bis yang datang. Dan pastinya ada colokan. Ini masuk 1 unit GHTS 075 Malang Surabaya Jakarta, bodi Jetbus 3 UHD, sasis Volvo B11R. Ini entah kemana ya ini. Baru turun dari atas. Ini ada HR 159 Beneficia Malang Ciawi. Terus tadi udah masuk beberapa unit GHTS, ada GHTS 110 dan GHTS 075. Dua-duanya Jetbus UHD, satunya Jetbus 5, satu Jetbus 3. Nah teman-teman, ternyata tadi dikasih tahu petugasnya, katanya unitnya yang GHTS 110 Jetbus 5 UHD Volvo B11R 450 HP yang ada di depan kita ini. Jadi unitnya sesuai incaran saya sih. Dapat yang Jetbus 5 UHD terbaru nih, GHTS 110. Jadi kan ada 2 kloter ya buat GHTS yang Jetbus 5 UHD. Ada yang pertama 105 106 dan yang kedua tuh 109 110. Nah, ini yang paling barunya yang 110. Ini dia unit yang akan membawa kita menuju ke Bogor pada malam hari ini. Oke teman-teman, jadi ini dia bis yang akan membawa saya menuju ke kota Bogor pada sore hari ini, GHTS 110. Dalam satu hari terdapat 3 keberangkatan GHTS dari Malang menuju ke Bogor. Yang pertama adalah Malang Bubulak pagi jam 7 dari Malang. Lalu ada Malang Ciawi sore, yang ini akan kita naiki dengan unit UHD eksekutif juga. Dan yang terakhir ada unit double decker Malang Bogor, tapi saya kurang paham sih, lupa ya, Ciawi atau Bubulak saya lupa. Dan yang akan kita naiki adalah eksekutif UHD jam 3 sore dari kantor Malang. Untuk tarifnya sendiri dari Malang menuju ke Bogor di kelas eksekutif adalah 400.000 ya. Untuk yang pagi yang sore sama, tapi untuk yang double decker itu seharga 470.000 karena kelasnya itu Green Platinum ya. Konfigurasi 111. Ini datang GHTS 099 ya. Ini Bandung ya kalau nggak salah. Oke, jadi untuk unit yang akan kita naiki adalah GHTS 110 dengan bodi Jetbus 5 Ultra High Deck buatan Karoseri Adi Putro yang ditopang oleh sasis Volvo B11R 450 horsepower. Jadi untuk bodinya sendiri itu setinggi 4 meter tapi single deck. Jadi ini menjadi bis tertinggi dengan yang bukan double decker. Jadi hanya satu deck di atas. Dan oleh karena itu bagasinya bisa luas banget. Unit Jetbus 5 UHD milik PO GHTS ini merupakan Jetbus 5 UHD pertama yang menjadi akap di Pulau Jawa. Jadi sebelumnya tuh udah ada Jetbus 5 UHD yang sekarang berjalan di Pulau Sumatera, yaitu punya Bintang Utara Putra. Dan untuk di Pulau Jawa yang pertama jalan adalah PO GHTS. Jadi udah ada 4 sekarang, 105, 106, 109 dan 110 yang akan kita naiki ini.
Untuk bodinya ini seperti Jetbus 5 pada umumnya, yang di depan lampunya tipis dengan lampu utama di bawah, lalu selendang krom khas Jetbus 5. Lalu ke belakang mungkin yang agak beda ya dari yang Jetbus 5 double decker. Kalau double decker tuh grillnya tuh sampai atas. Kalau ini cuman kayak gini, sama kayak yang Jetbus 5 SHD, MHD maupun seri yang lainnya. Karena Jetbus 5 UHD ini AC-nya terletak di atas sehingga nggak memerlukan lubang lebih seperti yang double deck. Kalau double deck itu AC-nya ada di bagian belakang sini. Ini bisa kita lihat AC-nya di atas, merek Denso. Nah teman-teman, ini GATS 099 unit Bandung double decker. Sebenarnya saya pernah naik ini ya dari Bandung ke Surabaya Malang, tapi videonya belum diedit, sampai sekarang belum tayang. Saya udah naik dari Februari deh kalau nggak salah. Oke teman-teman, sekarang mari kita naik ke unit yang akan membawa kita menuju ke Jakarta Bogor. Dan ini kursi kita di paling depan. Seperti ini tampilannya. Oke teman-teman, ini dia interior dari Gunung Harta Jetbus 5 UHD GATS 110 yang akan membawa saya menuju ke Bogor. Kita mulai lihat dari seat paling depan dulu ya. Ini kebetulan masih kosong di 1A 1B, jadi untuk paling depannya itu penomorannya 1A 1B 1C 1D. Dan untuk seat paling depan langsung tidak ada footrest atau legrest atau sandaran kaki, jadi cuman kursi gini doang. Dan kita mendapatkan fasilitas yaitu bantal yang cukup tebal kayak ini, lalu ada selimut, ada logo GHTS nya juga. Lalu di atas ini ada audio video on demand berbasis Android, jadi kita bisa nonton YouTube, bisa browsing kalau connect ke WiFi. Dan untuk kursinya seperti ini, buatan Aldila. Jadi di kursinya ini ada beberapa fasilitas juga. Ini ada safety belt untuk safety-nya. Lalu di sini ada colokan untuk mengisi daya handphone, ada Type C, ada USB. Nah ini. Lalu di depan juga ada ya untuk colokan USB-nya. Nah, di bawah depan. Dan untuk louvre AC-nya ini ada dua. Ada di sini sama di samping. Tetapi untuk seat paling depan ini nggak dapat bagasi kabin di atas ya. Jadi untuk menaruh barang kita bisa di bawah depan sini. Ini saya taruh tas di sini. Nah teman-teman, untuk legroomnya kira-kira seperti ini. Ini nggak terlalu sempit-sempit amat ya, walaupun nggak ada legrestnya. Dan di bawahnya ini ada kayak pijakan gitu, jadi kita bisa kayak gini juga, bisa agak naik kakinya. Terus buat ngerebahin kursinya kita bisa narik tuas yang ada di sini untuk seat ini, dan bisa tarik tuas ini untuk yang di tengah ini sambil dorong kursinya. Ini kita persiapan berangkat dari kantor pusat GHTS Jalan Sudirman Malang. Untuk penumpangnya cukup ramai ya teman-teman dari Malang ini. Dan untuk GHTS ini titik naik yang enak tuh di kantor pusat ini karena dekat dengan pusat kota. Tadi aja saya jalan ya dari stasiun ke sini.
Nah, sambil nungguin macet kita cobain offroadnya dulu ya. Untuk nyalainnya kita bisa tekan yang ada di pojok ini, nanti kita tungguin sampai nyala. Nah, setelah nyala tampilannya kayak gini. Jadi ada bermacam-macam fitur. Ini salah satunya ada YouTube ya teman-teman. Tetapi buat YouTube ini kita harus sambung ke internet. Jadi harus konekin ke WiFi dulu. Untuk konekinnya kita bisa lewat setting. Terus nanti ada WiFi. Dan untuk audionya kita juga bisa konekin headphone Bluetooth ke audio video on demand ini. Lewat konekinya di Bluetooth ini. Nanti kita konekin ke device Bluetooth kita, dan setelah itu kita bisa menikmati audio video on demand. Ini kan Oke teman-teman, ini kita baru aja masuk tol lewat gerbang tol Malang. Jadi kita masuk tolnya Malang Kota. Kayaknya ini nggak mampir Arjosari ya, ini langsung ke pool atau garasi Pakis ya. Jadi kita lihat untuk fasilitas di seat baris kedua sampai ke paling belakang. Beda dari seat yang paling depan karena di seat ini ada leg rest atau sandaran kaki. Jadi untuk fasilitas lainnya kurang lebih sama. Di sini ada audio video on demand berbasis Android. Lalu untuk buffer AC-nya seperti ini, khas Jetbus 5. Ada USB Type-C dan USB untuk mengisi daya. Oh ya, ini juga beda ya. Tadi di paling depan nggak ada. Lalu ini lubang AC-nya dan ada lampu baca juga. Lalu apa lagi ya? Tetap mendapat selimut dan bantal. Untuk merebahkan kursinya juga sama, ada di sini tuasnya. Dan backrestnya seperti ini, model terpisah. Dan kalau dibuka kita bisa menaruh sandal atau sepatu di dalam sini. Dan kira-kira seperti ini. Oke. Untuk tinggi saya yang 160-an lumayan pas ya. Ini mentok sama kursi depannya. Oh iya, di depan ini juga ada tempat untuk menaruh barang karet gitu. Oke, kira-kira seperti itu fasilitas yang ada di seat baris kedua sampai baris paling belakang. Oh ya, untuk total seatnya sendiri dalam satu bis ini adalah 32 seat ya. Walaupun bis ini tronton, kapasitas kursinya cuman 32 seat aja. Dan teman-teman, untuk seat baris 2 ke belakang, di atasnya juga terdapat kompartemen untuk menaruh bagasi atau barang-barang yang kita bawa. Ini modelnya tertutup kayak gini dan bisa dibuka kayak gini. Nah, kira-kira seperti ini. Cukup luas ya untuk naruh barangnya. Lalu pindah ke bagian belakang, ini ada toilet khusus buang air kecil dan digunakan saat bus berjalan, dan ada smoking area, jadi satu ruangan ya. Kita lihat. Nah, oke teman-teman, ini dia smoking area dari bis GHTS 110 Jetbus 5 UHD. Jadi di sini ada kaca yang bisa dibuka. Apa nggak bisa ya? Entahlah. Lalu di sini ada kayak exhaust-nya untuk yang merokok, dan di sini ada toilet yang bisa digunakan ketika bus berjalan saja dan hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja. Ini ada saklar untuk lampu dan exhaust-nya ya. Nah teman-teman, ini dia toilet yang ada di bis GHTS 110 Jetbus 5 UHD ya. Untuk toiletnya seperti ini, sederhana.
Ada kloset duduk, semprotan, gayung dan baknya, serta ada cermin di sini. Oke teman-teman, jadi tadi kru yang bertugas membagikan fasilitas snack yang kita dapatkan di perjalanan kali ini. Untuk snacknya itu pakai box seperti ini, dan mari kita lihat isinya apa aja. Oh ya, BTW ini kita keluar di tol Lawang ya. Lanjut. Jadi isinya tuh ada minuman dan makanan. Ini dapat teh pucuk yang kecil 250 ml. Lalu ada air mineral 330 ml, ada logo GHTS nya. Terus ada roti, dan ada 2 buah permen. Jadi ada 5 item dan 4 jenis ya, 2 minuman dan 2 makanan. Dan ini saya suka nih boxnya, keren ya. Ya, dan ini karena keluar Lawang, tadi nggak mampir Pulpakis ya, jadi langsung bablas keluar Lawang. Kayaknya langsung ke agen Lawang ini teman-teman.
Perjalanan kita bersama bis Gunung Harta GATS 110 sudah tiba di SPBU Bypass Meri Mojokerto. Jadi untuk seluruh bis Gunung Harta itu wajib masuk ke SPBU ini untuk isi solar. Sekaligus di SPBU ini tuh ada agen dari GATS itu sendiri. Bisa dilihat ya, banyak banget bis Gunung Harta yang mampir ke sini. Itu ada yang UHD Jetwas 3, ini ada yang HDD Jetwas 3, ini Jetwas 5 double deck yang tadi ketemu di Malang. Semuanya berhenti di sini. Tapi setahu saya tuh ada beberapa unit juga yang nggak mampir ke sini ya, jadi langsung bablas di tol. Oh ya, untuk agennya sendiri itu ini ya, nomor telepon dan alamatnya bisa teman-teman catat. Nah ini teman-teman, ternyata unitnya Jetwas 3 double decker, unit Bondowoso Bogor dengan kelas Green Platinum, seatnya 111. Dan ini bis yang kita naikin. Dan teman-teman di SPBU Mojokerto ini di depannya tuh ada yang jualan ya, ada warung, ada pentol juga. Tadi saya beli pentol 5 ribuan aja cukup untuk mengganjal sebelum nanti servis makan ya. Ini unit yang kita naikin nih. Sebentar lagi akan berangkat melanjutkan perjalanan. Persiapan dua mobil bapak ibunya, waktunya servis makan. Oke teman-teman, perjalanan kita sudah sampai di rest area 519 di daerah Sragen ya, Solo Sragen lah. Dan di sini kita berhenti untuk melakukan servis makan. Kalau di 519 ini servis makannya di rumah makan RBT. Ini kita barengan sama unit double decker Poris 108 ya. Ini banyak banget ya bis yang berhenti di sini. Itu ada Narendra, itu KYM, terus ini pariwisata nih. Tadi juga ada Sinar Jaya di sana. Ini dia rumah makannya. Oke teman-teman, ini dia servis makan bis Gunung Harta Transport Solution pada malam hari ini. Jadi tadi itu sebenarnya sistemnya agak bingung ya kalau kata saya. Tapi tadi dibedakan yang arah Bogor sama yang arah Poris. Kalau yang Poris kan tadi Green Platinum ya, jadi servis makannya beda. Jadi tadi dapat buah, terus apalagi gitu. Kayaknya pilihan lauknya juga beda. Tapi kalau untuk yang eksekutif tadi ada beberapa pilihan lauk, pilihnya 1 dan pilih 2 sayur. Jadi saya milih ini tadi, tambah kerupuk juga, dan minumnya es teh. Dan ini juga cukup ramai karena kayaknya sih penumpang pariwisata ini ya. Saya juga kurang paham sih. Oke, selamat makan. Nah teman-teman, jadi ini dia servis makannya, dibedakan ada 2. Untuk yang eksekutif tuh di sini, dan untuk yang Poris Green Platinum itu yang ini. Ini pilihannya lebih banyak ya, terutama di lauknya. Ada ikan, ada telur, ada ayam, macam-macam sih. Oke.
sekarang mari kita cari musola dulu yuk. Kita sholat maghrib jamaah isya, tadi belum sempat sholat soalnya. Jadi untuk rumah makannya di sini ya. Tadi kita parkir di sana dan ini masjidnya di sini. Jauh nggak ya? Saya belum pernah ke rest area ini sih. Oh ya, overall makanannya tadi enak ya di RBT. Saya puas sih, rasanya enak soalnya. Mantap, mantap. Ya ini nggak sengaja tiba-tiba ngelihat ada Omah Sultan milik Juragan 99 ini di sini. Mantap, ngapain parkir di sini ya? Dan ini datang lagi unit GATS yang lain teman-teman. Unit Bandung sama yang Bandung aja. GATS 99 double decker. Dan saya juga baru tahu sih kalau GATS tuh makannya di sini. Kirain saya tuh di RM Taman Sari Ngawi ya teman-teman. Ternyata udah pindah ke sini. Dan kita kembali ke bis kita di sana. KYM Sweets Family. Double decker Sinar Jaya Malang Poris. Ini ada Juragan 99 juga ya ternyata teman-teman.
Oke teman-teman, tadi ini udah nyampe di kantor GHTS yang ada di Ciawi, dan semua penumpang udah turun. Ini sisa saya doang sendiri ya di bis. Saya ikut sampai ke parkiran yang ada di Ciawi sana. Tadi udah ngomong ke krunya, katanya nggak apa-apa. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah tiba di Ciawi, parkiran bisnya. Ini banyak banget bis yang parkir di sini ya. Dan ini dia bis yang kita naikin. Mau parkir? Oke teman-teman, itu dia perjalanan saya dari Malang menuju ke Bogor bersama GATS 110 dengan unit baru ya, Ditbus 5 UHD. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.